Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilahi bi'idnih wa sirajan muniran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wattabi'ihim bi ihsani ila yaumiddin. Qala wa ta'ala fi kitabil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Wa nahnu aqribu ilaihi min hablin warid. Al-ayah. Jamaah Masjid Al-Ittihad rahimakumullah. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberi umur sama Allah, diberi sehat, ya, diberi kesempatan, sehingga kita bisa melangkahkan kaki ke masjid ini untuk sholat berjamaah, sholat subuh. Ya. Artinya bahwa rahmat Allah sampai pagi ini masih diberikan kepada kita, karena banyak yang ada umur tapi sakit, ya, tidak sehat. Kita ada umur sehat, diberi kesempatan berdoa di masjid sepuas-puasnya sambil menghirup udara segar tanpa bayar. Itulah rahmat Allah yang kita nikmati pagi ini. Jadi sudah sepantasnya kalau kita itu bersyukur, ya. Bukan wajar lagi, ya, sudah wajib kita bersyukur. Wa qalilun min ibadi syakurah. Surat Saba ayat 13. Sesungguhnya orang yang bersyukur itu sedikit, ya. Dan mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang sedikit, karena orang yang bersyukur tidak banyak. Allah yang mengatakan di surat As-Saba. Artinya mudah-mudahan kita jamaah Masjid Al-Ittihad ini termasuk kelompok yang sedikit dan banyak bersyukur. Amin. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Kalau pandai bersyukur akan aku tambah nikmatnya. Kalau ingkar, ingat siksaanku yang pedih. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad SAW. Sudah sebanyak 23 tahun dia mengemban misi untuk menegakkan agama Islam beserta harta dan jiwanya, ya, beserta keluarga dan sahabatnya, dianiaya, dicerca, difitnah, bahkan mau dibunuh, tapi istiqomah dalam menegakkan dinul Islam. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih istiqomah di dalam agama Islam, ya. Jangan kau mati kecuali dalam keadaan Islam. Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Ya. Jangan sampai mati kita nanti dalam keadaan tidak Islam. Kemudian kita doakan saudara-saudara kita yang sekarang ini sakit, ya, atau mungkin dapat musibah, ya, seperti apa yang diceritakan oleh Pak Ustadz kemarin. Ada jamaah kita bekas pengurus Al-Ittihad sedang sakit, ya. Mungkin juga saudara-saudara kita, Pak Naswir Kawi, ya. Jadi saya berdoa, Bapak mengaminkan, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa isfi anta safi la syifaa illa syifauka
Syifaan la yugadiru saqaman. Sini doa yang disampaikan oleh Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari 5309. Artinya begini, Allahumma Rabbanas, ya Allah Tuhan seluruh manusia, Anta syafi engkaulah penyembuh, la sifa illa sifauka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Sifaan la yugarimu sakoman, kesembuhan yang tidak ada membekas penyakitnya. Ini doa yang disampaikan Rasulullah kalau ada orang yang sakit. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi di muka saya baca surat Qaf ayat 16. Surat Qaf ini surat 50. Dikatakan surat Qaf karena diawali dengan huruf Qaf. Qaf ya. Ayat 16. Walaqad khalaqnal insana, sesungguhnya aku ciptakan manusia, insan ya. Wa na'lamu, dan aku tahu, katanya Allah, aku tahu, aku mengetahui. Ma tuwaswisu bihi nafsu, apa yang ada di dalam hatimu. Ya. Misalkan saya naik mobil, ya, ketemu bapak tahu, oh Pak ini sedang naik mobil. Tapi bapak nggak tahu saya akan kemana. Yang tahu adalah Allah dan saya, bahwa saya akan ke sini. Nah di situ dikatakan wa nahnu ukribu ilahi, aku dekat, lebih dekat. Ya. Ukribu itu bisa dikatakan akrab ya, atau karib ya, bahwa aku dekat. Ya. Min habli warid, daripada urat lehernya. Ya. Aku dekat, lebih dekat dari urat lehernya. Mungkin di sini, Pak. Mungkin di sini, atau mungkin di sana. Bukan itu maksudnya. Artinya apa yang ada di dalam hati kita, Allah sudah tahu. Nah, untuk itu pagi ini judul yang saya ambil adalah seorang ibu dan seorang dokter. Jadi kita akan tahu kedekatan sedekat mana Allah dengan hambanya. Bisa juga kita dalam diri kita sendiri, sedekat mana sih saya dengan Allah, atau sedekat mana Allah dengan saya. Jadi saya akan bukan cerita ya, ini akan menampilkan satu peristiwa di mana peristiwa ini terjadi di luar Indonesia, dan peristiwa ini termasuk peristiwa lama. Ya. Artinya kalau peristiwa dengan kisah lain, kalau peristiwa itu kenyataan yang absolut, yang tidak bisa dibantah. Tapi kalau kisah bisa cerita, bisa dongeng ya. Jadi peristiwa ini lebih mendekati kenyataan yang sebenarnya, walaupun ceritanya mungkin berbelok-belok ya. Tapi inti dari peristiwa itu absolut. Contohnya seperti proklamasi kemerdekaan, Soekarno-Hatta, absolut tidak bisa dibantah, itu peristiwa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ibu ini sedang ada di puskesmas, membawa anaknya yang sedang sakit kakinya. Tapi puskesmas tidak bisa mendeteksi sejauh mana penyakitnya. Akhirnya ibu ini direkomended ke rumah sakit besar ya. Nah, setelah di rumah sakit besar, di rongsen. Ternyata di kakinya ada satu benjolan, di rongsen ya. Terus kelihatan udah, oh ada sakit. Dokter ini tahu, tapi dokter ini tidak berani. Karena ada satu dokter yang ahli dalam penyakit seperti penyakit tulang begini ini. Nah, cuma dokternya jauh. Ya taruhlah mungkin kita ambil supaya nalar kita nyambung ya, taruhlah ini ada di provinsi Semarang mungkin ya, di Semarang. Lah, recommended dokter provinsi, ibu harus bawa anaknya ke Jakarta. Memang sakit apa dokter? Sakitnya sudah jelas, tapi kelanjutannya saya tidak bisa memastikan. Ibu harus datang ke rumah sakit ibu kota. Rumah sakit ibu kota itu taruhlah di Jakarta ya.
Kemudian datanglah ibu ini sama anaknya ke rumah sakit di Jakarta. Taruhlah Rumah Sakit Bahagia namanya. Nah, setelah diperiksa di situ, sama suster ada suratnya ibu, ada fotonya, ada dibawa ke dalam. Tidak lama, nah, ibu diputuskan bahwa anak ibu tidak bisa dengan obat jalan, harus operasi. Kaget. Memang gimana suster ya, gini. Saya boleh nggak menemui dokter, suster? Dokternya ini super sibuk ibu. Jadi ibu nggak bisa menemui dokter, ketemu nanti kalau pas operasi. Jadi ibu bisa tanya di sana. Kalau sekarang ibu, padahal yang antri sudah 20 orang lebih di situ ya. Padahal kebetulan ibu ini di kabupaten ya, bukan di Semarang ya. Ini kota ini visual aja supaya nalar kita gampang nyambung. Kemudian ibu ini ingin bicara sama Pak Dokter. Nah, katanya si suster, dokternya super sibuk Bu, jadi nggak bisa ditemuin. Sedikit lah 5 menit nggak bisa Bu. Kalau ibu nanti datang konsultasi, lainnya minta, ini minta, malah dokternya nggak kerja. Yang penting ibu pulang, dan anak ibu ini akan dioperasi kira-kira sebulan akan datang. Melihat cerita sebulan akan datang ini, ibu ini, wah terus gimana sakit anak saya ini, tiap hari dia merasakan sakit, tiap jam merasakan sakit. Akhirnya ibu ini pasrah, sudah qadarullah ini, pulang gitu. Ya. Nah, cerita yang tadi kita sisihkan dulu ya. Kita masukkan pocket, kita masukkan saku dulu. Kita cerita lain. Ada seorang dokter. Dokter ini kebetulan diundang oleh salah satu rumah sakit di satu provinsi. Taruhlah di Provinsi Jawa Timur ya, berarti di Surabaya. Untuk memberikan presentasi kepada dokter-dokter ahli di saat itu. Nah, berangkatlah dokter ini naik pesawat. Jam 8 pagi. Nah, setelah naik pesawat, pilot mengumumkan bahwa nanti kita akan berhenti dulu di Semarang. Wah, kaget itu para penumpang. Mungkin kalau saya bapak juga kaget. Loh, kenapa ini? Kenapa? Pesawat ada trouble sedikit, tapi nggak ada masalah. Ibu, bapak, penumpang tenang aja. Kita harus berhenti sebentar di kota Semarang. Kalau kan penumpang, akhirnya pesawat landing, terus kemudian diumumkan sama pihak bandara bahwa akan ada pergantian alat yang harus didatangkan dari Jakarta. Kira-kira 2-3 jam. Nah, terus dokter ini tanya, kalau pesawat ke Surabaya jam berapa? Kira-kira jam 3. Wah, jam 3 lama banget ya. Akhirnya dokter ini memutuskan, udah saya naik taksi aja, tolong panggilkan taksi. Datang taksi, naik dia taksi ke Surabaya. Tanya sama Pak taksi, kira-kira Semarang Surabaya berapa jam Pak taksi? Kira-kira 5 jam. Oke, kalau sekarang jam 9, 5 jam, berarti kira-kira jam 2, jam 3 saya sudah nyampe Surabaya. Istirahat, sore ketemu gubernur yang di Surabaya. Paginya saya presentasi ke salah satu rumah sakit di Surabaya. Naik taksi dokter ini. Di tengah jalan taksi yang ngadat juga. Kira-kira sudah 2 jam itu taksi yang ngadat. Pak, taksi harus berhenti sebentar Pak, karena harus ada perbaikan sedikit. Loh, sampai berapa jam nanti? Enggak sampai setengah jam udah selesai Pak. Nah, dokter ini termasuk dokter yang sabar ya. Akhirnya dia, ya ini sudah ketentuan Allah. Berhenti sebentar taksi ini, kemudian ada satu rumah, ya karena itu jalan raya ya, berhenti satu rumah, ada rumah agak ya sederhana, halaman yang luas, taksinya masuk ke rumah itu. Kemudian Pak sopir, saya akan sholat dulu, izin sama ibu yang di rumah. Kebetulan ada ibu-ibu pakai hijab di muka, ya sedang duduk. Izin sama ibu, disilahkan untuk sholat.
Dia izin sholat, menceritakan bahwa tadi gini, sampai akhirnya pesawat ngadat, terus mobil juga ngadat, akhirnya dia izin minta kepada ibu itu, diizinin sholat. Nah, pada saat sholat, dokter ini mendengar ada erangan yang sakit seorang anak di dalam kamar. Nah, kemudian setelah dokter ini salam, jamaah takdim ya, Dhuhr dan Isya, kemudian mau pamit sama ibu. Nah, sebelum pamit dokter ini tanya, ibu, itu apa anaknya kelihatan kok ada sakit? Ya, itu anak saya. Oh, itu anak yatim dokter. Ibu ini belum tahu kalau dokter, itu anak yatim pak. Oh, ada sakit ya bu kira-kira? Iya ada sakit. Oh. Terus apa yang usahakan ibu? Sepertinya sakitnya harus segera ditangani. Oh ya, saya sudah ke rumah puskesmas, ke rumah sakit provinsi, bahkan ke rumah sakit di Jakarta. Rumah sakit namanya Rumah Sakit Bahagia Pak. Oh gitu ya. Terus si dokter ini coba lihat suratnya bu. Nah, ibu itu ambil suratnya. Ya. Setelah ibu itu menyerahkan suratnya, dibaca surat itu sama dokternya dibaca. Nah, akhirnya dokternya menghela nafas. Karena surat ini ditujukan ke mana? Ke Rumah Sakit Bahagia, itu sebetulnya ke dia. Ya. Akhirnya dokter ini bilang, "Ibu, sekarang ibu jangan gusar. Surat ini ditujukan ke Rumah Sakit Bahagia ke dokter namanya taruhlah dokter John ya. Kita ambil gampangnya ini. Dokter John itu dokter yang ibu maksud adalah saya." Kaget ibu ini. Ya, jadi dokter yang ibu masuk dokter John ini adalah saya. Kaget ibu ini. Benar, ini dokter yang ada di Rumah Sakit Bahagia. Iya, saya ibu. Memang kenapa? Subhanallah. Nah, setelah itu dokter ini bilang, "Idah, ibu nggak usah gusar. Ibu kapan datang ke Jakarta?" "Lusa bisa nggak ibu dokter?" "Siap dokter, lusa saya bisa." Jadi dokter John ini, nah dokter, "Iya, saya ibu. Ibu Selasa harus datang di Jakarta, nanti akan saya tangani lebih awal." Ya kan? Nah, dokter ini tanya, "Ibu ini amalannya apa?" "Loh saya seperti orang-orang dokter, enggak ada amalan, sholat ya sholat, puasa ya puasa, ya kan? Sholat malam ya sholat malam, ya. Cuman kadang-kadang," terus tanya dokter, Pak dokter tanya, "Lainnya apa bu?" "Cuma kadang-kadang kalau saya lihat orang duafa, hati saya terus bagaimana gitu dokter." "Maksudnya ibu bagaimana?" "Duafa ini kan kaum yang melemah dokter, ya seperti Fuqara al-masakin, orang yatim piatu, itu hati saya berdebar. Saya memikirkan bagaimana makannya nanti siang, makannya nanti malam, tidurnya bagaimana, itu yang saya pikirkan." "Udah, kalau gitu gini bu, ibu siapkan Selasa, ibu datang, akan saya operasi nanti." Nah, dokter akhirnya melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, dokter ini menghela nafas. Artinya begini, "Ya Allah, Engkau berikan trouble pesawat saya, sehingga saya harus turun Semarang. Saya putuskan naik taksi, Engkau berikan trouble juga taksi itu, sehingga saya harus berhenti di satu rumah. Nah, aku kau temukan dengan orang yang katanya sangat sulit sekali menemui saya." Nah, jadi menemui dokter ini sangat sulit.
Tapi dari peristiwa ini, bapak-bapak, ibu-ibu bisa menyimpulkan, ya, Allah yang mendatangkan ke rumah. Nah, kita kembali ke surat Al-Qaf ayat 16. Ya. Sebetulnya aku lebih dekat dengan urat lehernya. Ya. Jadi rupanya doa ibu ini dikabulkan Allah. Yang mana kira-kira yang didoa kita nggak tahu. Tapi yang jelas ibu ini ada ekstra bahwa ibu ini sangat dekat sekali dengan kaum du'afa. Nah, semumpung ini bulan Ramadan, sejauh mana kedekatan kita dengan du'afa, kaum-kaum yang lemah. Banyak yang kaum lemah, yatim piatu, fakir miskin, tetangga kita, saudara kita, kaum asongan, ya. Itu harus kita perhatikan. Nah, mumpung ini di bulan Ramadan, sejauh mana kedekatan Allah sama kita atau kedekatan kita sama Allah. Dan hal-hal peristiwa begini saya kira pernah dialami oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Itulah pertanda bahwa kedekatan bapak-bapak dan ibu-ibu pada Allah. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa'ini qarib ujibu da'wata da'i idaan falyastajibu li wal yu'minu bi la'alahum yarsudun. Al-Baqarah 186. Apabila ada hambaku bertanya kepadamu Muhammad, katakan bahwa aku dekat. Aku mengabulkan permohonan hambaku apabila dia bermohon. Nah, udah kan? Ada lagi di Al-Ghafir. Al-Ghafir ini surat 40 ayat 60. Di sana dikatakan apabila hambaku minta, aku akan kabulkan. Al-Ghafir itu juga surat Al-Mu'min, ya. Nah, di sana dikatakan juga kalau kita ini mau sesuatu harap banyak berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku apa yang kau inginkan. Berapa banyak ayat-ayatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sejauh mana di dalam bulan Ramadan ini masih ada sisa waktu, mari, ya. Tinggal berapa, 13 hari, 14 hari, semangat kita harus kita tetap istiqomah, jangan luntur, ya. Karena banyak hadiah. Salah satu hadiahnya adalah 83 tahun lebih baik. Kalau maraton hadiahnya itu hanya trofi dan uang, hanya 1 biji bagi yang menang. Kalau ini hadiahnya adalah sebanyak yang kamu capai. Masjid Al-Hidayat jamaahnya mencapai sampai 30 hari istiqomah, puasanya diterima, 83 tahun hadiah akan kita raih. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, hadis 5309 dari Sahal bin Sa'ad mengatakan bahwa mereka yang mengurusi anak yatim, ya, dan memelihara anak yatim, maka di surga nanti akan berdampingan dengan saya. Ini katanya Rasulullah, ya. An Sahal bin Sa'ad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Ya. Jadi nanti saya di surga dengan orang-orang yang mengurusi anak yatim berdampingan seperti 2 ibu jari. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan waktu yang lebih dekat ini, waktu yang 13 hari ini, kita dekatkan diri kita kepada Allah. Sejauh mana kedekatan Allah sama kita dan sejauh mana kedekatan kita sama Allah, Bapak Ibu bisa lihat peristiwa yang saya ceritakan tadi, ya. Saya lebih dekat dengan urat lehernya, lebih dekat daripada urat lehernya. Jadi sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.